Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Saputra dari 934 1130 akan menjelaskan tentang akad kafalah. Kafalah secara terminologi adalah menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan hutang. Menurut istilah syarak para ulama, Hizbi as-Siddiq menggabungkan zimah atau tanggung jawab kepada zimah yang lain dalam penagihan. Mazhab Syafi'i akad yang menetapkan hak dan tanggungan atau beban yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. Hanafiyah, proses penggabungan tanggungan kafil menjadi tanggungan asil dalam tuntutan atau permintaan dengan materi atau utang barang atau pekerjaan. Dasar hukum kafalah Al-Quran Surah Yusuf ayat 66. Yakub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskan atau pergi bersama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika kamu dikepung oleh musuh. Tak kala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kamu katakan. Hadis Rasulullah, telah ditetapkan kepada Rasulullah SAW mayat seorang laki-laki untuk disolatkan. Rasulullah bertanya, apakah dia mempunyai warisan? Para sahabat menjawab tidak. Rasulullah bertanya lagi, apakah dia mempunyai utang? Sahabat menjawab ya, sejumlah 3 dinar. Rasulullah pun menyuruh sahabat untuk melanjutkan, tetapi beliau tidak. Abu Qatadah lalu berkata, saya menjamin utang ya Rasulullah. Maka Rasulullah mensalatkan mayat tersebut. Hadis riwayat 2127 kitab Al-Hawalah. Ijma ulama, para ulama mazhab memperbolehkan akad kafalah. Kebolehan akad kafalah dalam Islam juga didasarkan pada kebutuhan manusia dan sekaligus untuk menegaskan bagi orang-orang yang berhutang. Para ulama dengan boleh kafalah karena sangat dibutuhkan untuk mengamanah masyarakat dan agar pihak yang berhutang tidak dirugikan dengan ketidakmampuan orang berhutang. Rukun dan syarat kafalah. Damin kafil yaitu orang yang menjamin di mana disyaratkan sudah balik, berakal, tidak dicegah membelanjakan harta atau mahjur dan dilakukan kehendaknya sendiri. Madmun lah yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah bahwa berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Madmun anhu adalah orang yang berhutang. Ma'ful bih adalah orang yang disyaratkan pada ma'ful bih dapat diketahui dan tetap keberadaannya. Lafaz disyaratkan kepada lafaz itu menjamin atau sudah pasti. Jenis-jenis kafalah dan contoh kontemporer. Kafalah bi an-nafs merupakan akad memberikan jaminan atas atau personal guaranti. Contoh, Rahmat meminjam uang ke bank muamalat, tetapi Rahmat tidak punya aset sebagai boroh. Akhirnya Pak Lurah menjamin Rahmat supaya bank merasa yakin dengan akad yang menjamin Rahmat. 2. Kafalah bil mal, jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Contoh, Bu Irma punya utang 500.000 di Toko Jaya Abadi. Utang itu sampai 2 bulan yang akan datang, tetapi belum sempat 2 bulan beliau sakit meninggal. Di sini anaknya menjamin hutang. 3. Kafalah bitaslim, biasa dilakukan untuk menjamin atau atas barang yang disewa pada masa akhir sewa. Jenis jaminan dilaksanakan oleh bank berupa deposito atau tabungan dan bank memperoleh fee dari nasabah. 4. Kafalah munjazah, jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu. Salah satu pemberian jaminan dalam bentuk performance bonds. Kafalah al-alakah yaitu jaminan atas batasi jangka waktu tertentu. Fatwa DSN MUI nomor 11 DSN MUI 4/2000 tentang kafalah. Pertama, ketentuan umum kafalah. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dan mengadakan kontrak atau akad. Dalam akad kafalah menjamin dapat menerima imbalan fee atau sepanjang tidak keberatan. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara pihak. Kedua, rukun dan syarat kafalah yaitu pihak menjamin kafil balik, dewasa atau berakal sehat,
berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela ridho dengan tanggungan kafalah. Pihak orang yang berutang asil makful anhu sanggup menyerahkan tanggungannya. Pihak orang yang berutang makfulahu diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad, berakal sehat. Objek penjamin makful bihi merupakan tanggungan pihak atau orang yang berutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin. Harus merupakan piutang mengikat lazim, harus jelas nilainya, tidak bertentangan dengan syariah. Ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan antar pihak, maka penyelesaian dilakukan oleh badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.